Terjadi tiba-tiba, peristiwa tak terduga muncul tiba-tiba dalam kegelapan. Orang-orang Aula Changsen itu tidak sadar dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dan pada saat percikan api ini, orang-orang fraksi baik yang sedang berbaring untuk menyergap dan semuanya siap mempertaruhkan nyawa mereka, masing-masing dari mereka menggunakan senjata magis mereka dan menyerbu. Dengan niat menyerang yang tidak siap, tentu saja mereka memiliki keuntungan yang sangat besar dan para murid fraksi baik yang ada di sini, masing-masing dari mereka setidaknya merupakan penerus yang luar biasa dari salah satu sekte besar. Meskipun keterampilan kultivasi mereka mungkin tidak setara dengan sosok seperti Yu Yangzi tetapi melawan anggota sekte biasa, mereka jauh melebihi mereka. Momen itu diibaratkan seekor harimau memasuki kawanan domba, fraksi baik dan jahat selalu memandang satu sama lain sebagai musuh dan tentu saja mereka tidak akan menahan diri saat menyerang. Berbagai macam cahaya berkelebat di malam hari, ratapan dan jeritan terdengar tak henti-hentinya dan bau darah segera muncul, hanyut di dalam rawa kematian. Di antara sinar cahaya yang berbeda, yang paling dekat, memancarkan sinar cahaya hijau giok yang menyilaukan. Itu milik King Yun Sekte, pedang pembunuh naga murid lembah Long Shou Lin Jingyu. Pemuda yang tidak pernah menunjukkan keahliannya ini, sekarang tiba-tiba menjadi ikon yang mempesona. Pedang pembunuh naga mengeluarkan peluit tajam yang menggelegar, cahaya berwarna giok yang luar biasa meledak ke arah langit, memandikan pemiliknya di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menyerbu ke dalam kelompok orang di Aula Changsen. Itu adalah aliran cahaya yang paling indah di malam hari, matanya dingin tetapi jauh di lubuk hatinya, semangat yang membara tampak membara, seolah haus akan darah segar pihak lain yang ditumpahkan oleh cahaya dingin. Beberapa murid Aula Changsen pertama, setelah sinar cahaya hijau giok menyapu mereka, menjadi semburan hujan darah. Kerumunan itu gempar dan menyerbu ke depan untuk mengepungnya tetapi Lin Jingyu tampaknya bahkan tidak peduli dengan penyerang yang datang dari belakang punggungnya dan hanya melihat ke depan, menyerbu ke area terpadat, membunuh kemanapun dia pergi dan dia tidak bisa dihentikan. Kemanapun dia pergi, darah dan daging berceceran. Murid fraksi baik lainnya menyusul setelah beberapa saat dan masing-masing menggunakan senjata magis mereka dan bertempur dalam pertempuran jarak dekat dengan orang-orang Aula Changsen. Dalam pertempuran yang kacau balau itu, Xiao Yichai yang dikejutkan oleh tindakan Lin Jingyu, berteriak keras, "Lin saudara junior, hati-hati." Hanya saja Lin Jingyu sepertinya tidak bisa mendengarkan peringatan siapapun, dia yang pada saat ini juga, telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dari pemuda yang mempelajari keahlian di lembah Long Shou. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, tubuhnya berubah menjadi cahaya pembunuh jahat. Tak terhitung pria Aula Changsen yang mengelilinginya sepenuhnya, bahkan dengan itu dia tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun. Pedang pembunuh naga berkilauan saat mengacungkan di malam hari, banyak darah segar menyembur dan tumpah, menodai jubahnya. Sampai akhir, tak terhitung pria Aula Changsen mengejarnya tetapi tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Semua orang melarikan diri untuk hidup mereka dan tidak berani menghadapi monster gila ini. Sampai, suara menusuk terdengar datang dari jauh di dalam kegelapan. Cahaya putih melintas dan objek melingkar, berputar dan turun dengan kecepatan tinggi dari langit, mengarah ke kepala Lin Jingyu. Lin Jingyu berteriak keras, pedang pembunuh naga yang berayun di udara dan bertarung dengan musuh, segera terbang kembali. Dia meraihnya dengan satu tangan dan menusuknya ke arah langit, seketika cahaya hijau giok itu membengkak sangat besar dan dia melompat dan membubung ke udara. Tanpa diduga benda cakram itu menjadi lebih kuat, sinar hitam dan putih bersinar secara bergantian dan benar-benar secara paksa menekan cahaya hijau giok yang gemerlap. Untuk pertama kalinya wajah Lin Jingyu menjadi pucat. Dia tahu bahwa seorang master akhirnya muncul dari Changsen Hall dan meskipun senjata ajaib yang tidak diketahui ini tampak biasa-biasa saja, tetapi itu sama sekali mengabaikan sinar cahaya pedang tajam pedang pembunuh naga yang tak tertandingi, membawa serta kekuatan tekanan ekstrim dan dengan cepat mendorong ke bawah. Dengan meningkatnya tekanan dari piringan itu, wajah Lin Jingyu menjadi semakin pucat. Tiba-tiba dia berteriak dan terbang terbalik, hanya sepersekian detik kemudian, piringan itu terbanting dengan ledakan, menciptakan lubang besar satu zang di tempat dia berdiri sebelumnya. Kekejaman metode ini juga menunjukkan kemarahan ekstrim orang tersebut. Tubuh Lin Jingyu terbang terbalik, murid-murid sekte King Yun yang berada di belakang melihatnya dan naik untuk menangkap tetapi karena Lin Jingyu telah menyerang dengan sembarangan ke tengah-tengah kelompok Aula Changsen, yang mengelilinginya adalah semua musuh. Sebelum dia bisa mendarat dan berdiri dengan benar,
dia sudah merasakan sakit yang parah dan saat berikutnya, 3-4 bilah tajam sudah menancap di tubuhnya. Darah segar menyembur seperti air mancur, cerah dan hidup, itu mewarnai jubahnya menjadi merah. Sudut mata Lin Jingyu berkedut tapi dia tidak memiliki rasa takut atau niat untuk mundur. Pedang pembunuh naga dalam darahnya yang tumpah menjadi lebih cemerlang, berputar di sekitar tubuhnya dan segera meratap dan jeritan terdengar. 3-4 murid Balai Changsen tersandung, dengan anggota badan terputus dan muntah darah, sepertinya mereka tidak akan bisa untuk bertahan hidup. Semua orang melihat bahwa pemuda ini memiliki keberanian seperti itu dan untuk sesaat terpaku olehnya. Dalam waktu singkat orang-orang fraksi baik menyerbu, murid-murid Aula Changsen tidak berani melanjutkan pertempuran dan mundur. Dan di tempat Lin Jingyu dipukuli, Yu Yangzi muncul perlahan, ekspresinya biadab, kemana perginya sikap surgawi yang biasanya terlihat. Pada saat ini, pertempuran secara bertahap berhenti. Murid-murid Aula Changsen perlahan-lahan mundur di belakang Yu Yangzi sementara murid-murid muda fraksi baik juga berkumpul. Xiao Yichai, Fa Xiang, Li Sundel berdiri di depan, lembah bambu kecil Wenmin berjalan mendekat dan membantu Lin Jingyu membalut lukanya dan menghentikan pendarahan. Pada saat yang sama dia dengan tenang berkata, "Kamu anak muda ini, mengapa Anda tidak menghargai hidup Anda sama sekali?" Lin Jingyu hanya melihat Wenmin beberapa kali di puncak Tongtian saat itu dan terkejut menerima perhatiannya secara tiba-tiba. Dalam 10 tahun terakhir, dia berlatih di bawah orang tua misterius di dalam balai leluhur pendiri puncak Tongtian dan hanya dengan bakat dan ketekunannya sendiri, dia akhirnya membuat terobosan. Dan hari ini pameran keahliannya mengejutkan semua orang, menyebabkan semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Tetapi ketika kakak perempuan asing ini menanyakan pertanyaan ini kepadanya, tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana menjawab dan tidak bisa menjawab. Wenmin selalu baik hati dan ketika dia melihat setengah dari tubuhnya berdarah, dia memanfaatkan jeda dari pertempuran dan menawarkan bantuannya untuk luka-lukanya. Tetapi karena situasi yang bergejolak, dia dengan kasar membalut lukanya dan kemudian dengan tenang berkata, "Akan ada pertempuran lain nanti, kamu harus berhati-hati." Lin Jingyu merasakan perasaan hangat di hatinya, mengangguk dan berkata pelan, "Terima kasih kakak senior." Wenmin tersenyum dan berjalan untuk berdiri di samping Lu Sueki. Lu Sueki melirik Lin Jingyu. Wajahnya tanpa ekspresi tapi kilatan cahaya tampak melintas di matanya. Di sisi Aula Changsen, wajah Yu Yangzi dingin dan tegas, satu-satunya tangannya memegang begitu erat pada senjata ajaib, cermin yin yang, hingga pembuluh darahnya menyembul keluar. Serangan pada fraksi baik malah digagalkan oleh junior fraksi baik, dia melirik sekilas dan melihat bahwa hanya dalam waktu singkat, Aula Changsen telah kehilangan sepertiga dari orang-orangnya tetapi di sisi fraksi baik, hampir tidak ada kerusakan yang terjadi. Lin Jingyu tampaknya menjadi satu-satunya dengan luka paling parah setelah ditebas oleh beberapa pedang. Li Sun memandang kelompok aula fraksi jahat Changsen, matanya bersinar dan dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Kakak Xiao benar-benar memiliki pandangan ke depan, diriku yang rendah hati terkesan." Xiao Yichai tersenyum dan berkata, "Itu hanya kebetulan. Masih akan ada banyak kesempatan di masa depan untuk mengandalkan saudara senior Li untuk dukungan. Saya berharap saudara senior Li akan mendukung saya dengan bimbingan Anda." Li Sun memang tidak berani memandang rendah Xiao Yichai lagi. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu terlalu baik." Fa Xiang malah melihat Lin Jingyu yang terluka untuk sementara waktu dan tampaknya memiliki niat untuk pergi dan menyampaikan keprihatinannya tetapi akhirnya menekannya. Sejak pesta perjalanan Sekte King Yun dan Kuil Tianyin bertemu, kedua belah pihak bergaul dengan cukup baik tetapi hanya Sekte King Yun Lin Jingyu dari awal hingga akhir, masih sangat dingin terhadap biksu Kuil Tianyin. Adapun alasan yang mendasarinya, tidak diragukan lagi semua orang mengetahuinya di dalam hati mereka, hanya saja tidak ada yang ingin membuka luka lama selama ini, melainkan para biksu Kuil Tianyin yang sengaja atau tidak sengaja menghindari Lin Jingyu. Tapi karena Lin Jingyu terluka, Fa Xiang masih khawatir. Dia berbalik dan berbicara dengan lembut kepada Xiao Yichai, "Kakak Xiao, aku harap luka saudara junior sektemu Lin Jingyu tidak serius." Xiao Yichai sudah melihat Wenmin mendandani luka Lin Jingyu dan berbalik untuk melihat Wenmin. Wenmin mengerti dan sedikit mengangguk. Xiao Yichai merasa lega dan menoleh ke Fa Xiang, "Cedera saudara junior Lin tidak serius, saudara senior Fa Xiang tidak perlu khawatir." Fa Xiang membungkuk dan menyatukan kedua telapak tangannya, melantunkan dengan lembut. Xiao Yichai mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke depan, dia berbicara dengan suara nyaring yang jelas, "Yu Yangzi senior,
untuk mengatakan bahwa kamu juga dianggap sebagai Master Senior dan Changsen Hall peringkat sebagai salah satu dari 4 sekte besar yang kuat dari fraksi jahat, bagaimana bisakah kamu menggunakan taktik kotor semacam ini dan tidak takut kamu akan menjadi bahan tertawaan dunia? Yu Yangzi dengan marah berkata, kamu yang disebut fraksi baik yang baik ini juga melakukan hal yang sama dan menyergap kami, dan masih berani berbicara keras di sini tanpa rasa malu. Ekspresi Xiao Yichai tetap tidak berubah dan dengan penuh kekaguman menjawab dengan benar, kita semua masih muda dan junior, lebih jauh lagi kita berada di wilayah asing, tentu saja kita harus waspada terhadap penjahat berbahaya dan jahat yang diam-diam menyakiti kita. Tanpa diduga kami tidak menyangka orang yang muncul adalah, hehe. Xiao Yichai jauh lebih muda dari Yu Yangzi tapi karena lidahnya yang tajam, dalam beberapa kata dia sudah membuat Yu Yangzi marah besar. Dia berteriak sekali dan menerjang, pria Aula Changsen yang berada di belakangnya melihat pemimpin sekte mereka menyerang dan juga menyerang ke depan. Xiao Yichai dan murid-murid terampil lainnya mengambil alih Yu Yangzi sementara yang lainnya memulai pertempuran mereka lagi. Sebenarnya, dengan kemurahan hati yang dilatih oleh Yu Yangzi, dia tidak akan mudah diprovokasi oleh Xiao Yichai tetapi ketika dia melihat bahwa satu-satunya kekuatan yang tersisa di Aula Changsen juga dihabiskan dengan sia-sia, dia sangat sedih dan marah. Dan dari semua hal kata-kata Xiao Yichai menghinanya tanpa menggunakan kata-kata vulgar, setiap kata adalah sarkastis. Meskipun Meng Ji yang berada di sampingnya, masih mempertahankan kewarasan dan ingin membujuknya tetapi Yu Yangzi sudah menyerang. Untuk dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin sekte Aula Changsen selama lebih dari 100 tahun, Yu Yangzi tidak dapat disangkal memiliki bakat asli. Bahkan setelah kehilangan lengan kirinya di pertempuran King Yun 10 tahun yang lalu dan menderita kehilangan besar keterampilannya, bertarung melawan satu orang, Xiao Yichai, dia sama sekali bukan lawannya. Tapi tentu saja, duel satu lawan satu semacam ini tidak akan pernah terjadi. Xiao Yichai di tengah, Fa Xiang di kiri dan Li Sun di kanan, ketiganya adalah yang paling menonjol di antara generasi muda fraksi baik yang memotong Yu Yangzi dan melawannya. Yu Yangzi mengumpulkan kekuatan ilahinya, menggunakan satu-satunya lengannya, dia bertarung sebagai 1 lawan 3. Senjata ajaib, cermin yin yang, di tangannya fantastis dan penuh teka-teki, satu saat itu hitam dan putih berikutnya, memancarkan semburan cahaya misterius. Sinar senjata ajaib dari Xiao Yichai dan yang lainnya terhalang oleh cermin langka ini atau ditarik ke samping oleh Yu Yangzi, tidak ada yang bisa mendekatinya sama sekali. Dan lebih jauh lagi, ketika sisi putih cermin yin yang terbalik, itu benar-benar akan memantulkan senjata magis kembali ke kastor mereka. Mereka bertiga awalnya tidak menyangka bahwa senjata ajaib ini benar-benar memiliki kemampuan yang begitu cerdik dan hampir menderita luka berat. Lengan kiri Li Sun tergores sekali oleh senjata ajaibnya sendiri, penguasa Jiu Yang, dan hampir menjadi Yu Yangzi lainnya, seorang pria bersenjata. Mereka bertiga dengan demikian tidak berani gegabah dan membalas dengan hati-hati. Yu Yangzi sebagai 1 lawan 3 dan menghadapi 3 talenta luar biasa dari fraksi baik ini, dia sebenarnya masih bisa bertahan, keterampilan dan kemampuannya benar-benar luar biasa. Hanya saja meskipun Yu Yangzi dia sendiri kuat tetapi orang-orang di bawahnya jauh dari itu. Menghadapi kelompok murid berbakat fraksi baik ini dan tidak satu pun senjata ajaib murid bukanlah hal yang luar biasa, meskipun nomor balai Changsen jauh lebih banyak tetapi perlahan-lahan mereka kalah. Selain biksu kuil Tianyin yang serangannya jauh lebih baik, sekte King Yun dan fraksi jahat memiliki permusuhan sedalam laut dan serangan murid-muridnya semuanya mematikan, lembah fensi yang tidak berbeda dengan King Yun. Saat Yu Yangzi sedang direcoki oleh ketiganya, meskipun dia berada di atas angin tetapi dia tidak dapat melarikan diri, dan saat bertarung, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa selain Meng Ji dan beberapa orang yang berusaha untuk bertahan, murid-murid biasa lainnya sudah kehilangan semangat bertarung mereka dan korbannya lebih dari setengah. Meng Ji, dengan satu pukulan, memaksa murid lembah Fenxiang di depannya untuk mundur, kecemasan muncul di wajahnya, dia dengan keras memanggil Yu Yangzi, pemimpin sekte. Yu Yangzi menggertakkan giginya, mengungkapkan kemarahannya yang luar biasa tetapi pada akhirnya dia tahu bahwa permainannya sama saja dengan kalah. Jika dia bertarung, bahkan cadangan terakhir dari Changsen Hall juga akan dihabiskan di sini. Dia tidak punya pilihan selain berteriak dengan keras, semua orang mundur dulu, aku akan naik ke belakang. Begitu kata-kata ini diucapkan, murid-murid Aula Changsen mulai melarikan diri ke dalam kegelapan di belakang.
Xiao Yichai dan yang lainnya di fraksi baik sangat cerdas dan menyerang pada saat yang sama. Berbagai sinar luar biasa dari berbagai senjata ajaib menyala dan satu demi satu segera menyerbu Yu Yangzi. Yu Yangzi mengeluarkan amarah dan bahkan tidak menghindar, cermin yin yang berputar cepat di udara dan menyerbu. Dan menangkis senjata ajaib, mutiara reinkarnasi. Seketika berubah dari hitam menjadi putih dan tubuh Xiao Yichai bergetar. Pedang bintang 7 tiba-tiba kehilangan kendali saat mengeksekusi pukulannya di udara dan berbalik untuk menyerang. Kekuatannya cepat dan ganas dan Xiao Yichai untuk sesaat meraba-raba. Dia dengan cepat melantunkan formula dan berhasil mengambil kembali kendali pedang bintang 7 lagi. Hanya dengan upaya sesaat ini, Yu Yangzi telah mendorong Jiu Yang Ruler yang menyerang Li Sun ke samping dan serangan 3 fraksi baik terhenti. Tapi Yu Yangzi tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan malah melompat dan mendarat di antara kerumunan. Murid-murid fraksi baik lainnya mengejar murid-murid Aula Changsen yang melarikan diri dan tidak diketahui oleh Yu Yangzi. Teng-teng, beberapa suara dan dia telah melukai beberapa pria dengan serius. Beberapa juga terkena kekuatan berat cermin yin yang dan terbang keluar, mendarat di antara kegelapan dan kemudian tiba-tiba berteriak. Setelah beberapa saat tidak ada lagi tangisan, kemungkinan besar mereka telah mendarat di jurang maut dan mengakhiri hidup mereka seperti itu. Dalam kegelapan, hanya Yu Yangzi yang bergerak bebas dan menunjukkan rasa jijiknya. Dia berkelok-kelok masuk dan keluar, membunuh orang-orang saat dia pergi dan menutupi murid-murid Aula Changsen yang melarikan diri. Kemanapun dia pergi, sinar cahaya hitam dan putih cermin yin yang akan berada di depannya dan para murid fraksi baik berhamburan untuk menghindarinya. Kekuatan dan kekuatannya benar-benar dianggap tak tertandingi di dunia. Dan di kejauhan, beberapa sosok yang tidak jelas yang berdiri diam untuk waktu yang lama, juga berkonsentrasi pada situasi, terutama memperbaiki tatapan tak tergoyahkan pada Yu Yangzi itu, yang menunjukkan kehebatan bela dirinya. Dengan serangan Yu Yangzi, murid-murid Aula Changsen segera merasakan tekanan terangkat dan dalam sekejap dievakuasi, hanya menyisakan mayat di tanah. Yu Yangzi melihatnya dan merasa tertekan. Tetapi pada saat ini, fraksi baik Xiao Yichai dan yang lainnya telah menyusul dan dengan King Yun Sekte Songdaren, Zheng Susu, Wen Min, Kuil Tian Yin Fasan, Lembah Fenxiang Yanhong, total 8, mengeluarkan senjata ajaib mereka dan mengepung Yu Yangzi. Yu Yangzi melolong tajam, pembunuhan membangkitkan kegembiraannya dan satu persatu, sisi buas karakternya terungkap. Dia tidak memiliki tanda ketakutan sedikit pun, cermin yin yang berputar dan menari, melindungi kiri dan membelok ke kanan, menggambar serangan balik, berkelahi dengan 8 orang ini, dari tanah ke langit, dan lagi dari langit kembali ke tanah. Hanya saja ada lebih banyak orang di sisi fraksi baik dan selain itu keterampilan mereka di atas rata-rata. Bahkan betapa luar biasa keterampilan Yu Yangzi, dia masih tidak bisa mengalahkan orang banyak dan perlahan, cermin yin yang ditundukkan. 8 orang dari fraksi baik melompat dan terbang. Kerja tim mereka secara bertahap mendapatkan chemistry dan meskipun tidak terlihat benar bahwa 8 orang ini menyerang satu tetapi mereka hanya perlu menambahkan kalimat di hati mereka bahwa ini adalah salah satu monster jahat besar dari fraksi jahat yang sangat kejam dan mereka akan merasa dibenarkan. Setiap pukulan mematikan dan mengarah ke titik-titik vital. Tapi Yu Yangzi dengan beberapa ratus tahun keterampilan kultivasi yang telaten, bagaimana dia akan menjadi seseorang yang bisa dianggap enteng? Dia menempatkan dirinya di bawah bayang-bayang pedang dan meskipun dia perlahan kehilangan kekuatan untuk melawan dan tekanan pengepungan meningkat tetapi tidak peduli seberapa kuat Xiao Yichai dan yang lainnya menyerang, mereka masih tidak bisa melewati cermin yin yang miliknya dengan 2 cahaya mistis hitam dan putih. Selain itu, tubuhnya bergerak, diam-diam memindahkan kelompok petarung ke samping, jika bukan karena Xiao Yichai yang benar-benar cerdas dan tiba-tiba teringat bagaimana murid sektenya sendiri baru saja tewas. Dia dengan keras berteriak, hati-hati jangan sampai tenggelam ke dalam rawa. Ini kemudian mengingatkan semua orang dan mereka menyadari setelah beberapa saat bahwa mereka dibawa secara diam-diam ke sisi jurang maut dan jika mereka tidak hati-hati, salah satu dari mereka akan tenggelam. Itu benar-benar pencukuran yang sangat dekat. Dalam kekacauan, Yu Yangzi masih memiliki tingkat perhatian dan pandangan ke depan, pengalaman praktis ini secara alami tidak ada bandingannya dengan junior ini. Namun, betapapun pengalamannya dan betapa luar biasanya keterampilannya, menghadapi kelompok yang sangat terampil, berbakat, dan memegang senjata magis yang luar biasa ini, dan juga dengan pandangan jauh ke depan dan para ahli muda yang tenang, dia juga tidak berdaya. 8 orang yang dipimpin oleh Xiao Yichai ini,
menyerang pada saat yang bersamaan. Segera banyak cahaya luar biasa terus-menerus mengenai cermin Yin Yang Yuyangzi. Seluruh tubuh Yuyangzi bergetar dan dia merasakan tekanan yang sangat besar, seperti kekuatan gelombang pasang, lagi dan lagi. Lawan bisa sedikit beristirahat setelah menyerang tetapi dia hanya bisa terus bertahan, tidak bisa membalas. Setelah membelokkan lebih dari 10-20 kali, dia akhirnya tidak bisa menahan dan tidak punya pilihan selain mundur, secara bertahap menjauh dari jurang maut. Setelah meninggalkan jurang maut, fraksi baik segera lega dan merasa tidak ada halangan untuk menyerang Yuyangzi. Yuyangzi berangsur-angsur merasa lelah, dari sudut matanya dia melihat bahwa sebagian besar murid Aula Changsen-nya telah dievakuasi dan Meng Ji dan beberapa sedang dalam perjalanan untuk membantunya tetapi di sampingnya, bahkan lebih banyak lagi murid fraksi baik yang datang. Yuyangzi merasa panik sesaat, dia tahu jika 20-30 orang ini mengepungnya, bahkan seberapa tinggi kemampuannya, dia juga harus menyerahkan hidupnya di sini. Segera dia menangkis serangan pedang Suanyuan Zeng Susu dan berteriak keras, "Kalian semua cepat pergi." Meng Ji dan yang lainnya terkejut dan kemudian berbalik dan melarikan diri. Yuyangzi tidak ingin memperpanjang pertarungan, cermin Yin yang di tangannya berkedip dan berkedip, tiba-tiba cahaya putih menyala, kemegahannya menyilaukan mata dan dalam sekejap membalas 5 senjata ajaib dan memantulkannya kembali ke kastornya. Fraksi baik tidak menyangka bahwa dia masih akan memiliki kemampuan seperti itu dan segera ada beberapa gangguan dan celah kecil terbuka dalam formasi. Bagaimana Yuyangzi bisa berdiri? Segera tubuhnya berubah menjadi cahaya dan berlari ke depan seperti cahaya. Sosoknya baru saja bergerak dan saat berikutnya dia sudah berada di pembukaan itu dan tampak akan pergi. Xiao Yichai dan yang lainnya sedikit jauh di belakangnya dan tidak dapat mengejar waktu. Tapi kemudian cahaya hijau giok bersinar sekaligus, gemerlap dan menyilaukan, pedang pembunuh naga tiba dengan sepenuh hati dan menebang, melihat dorongan ini, sepertinya akan memotong Yuyangzi menjadi 2. Yuyangzi tidak bisa bertahan tepat waktu tetapi pada saat hidup dan mati ini, dia mampu memaksa dirinya untuk bergeser 3 derajat ke kanan. Cahaya hijau giok itu ditebang di sampingnya, lengan bajunya berkibar, berubah menjadi bintik-bintik oleh cahaya hijau giok ini. Yuyangzi telah kehilangan lengan kirinya dan itu malah menguntungkannya saat ini. Jika tidak diketahui apakah dia bisa mempertahankan kesadarannya di bawah rasa sakit yang begitu hebat, tetapi dia merasakan rasa sakit yang membakar di tubuh kirinya, kemungkinan besar disebabkan oleh cahaya hijau giok dari pedang pembunuh naga ini. Tubuhnya terus bergerak dan tangan kanannya sudah terbalik, cermin Yin yang segera menyala dengan cahaya hitam dan putih dan melesat ke seberang. Sebuah erangan teredam terdengar dan Lin Jingyu terhuyung mundur, semua luka di tubuhnya terbelah, menyemburkan darah segar lagi. Saat ini jalan di depan telah dibersihkan dari murid fraksi baik, Yuyangzi senang dan akan mengerahkan kekuatannya. Pada saat yang sama dia mengutuk dalam hatinya, hari ini penghinaan yang diderita oleh junior fraksi baik ini, dia akan membayarnya kembali 100 kali di masa depan. Di rawa kematian, tiba-tiba ledakan keras terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat. Cahaya biru yang menyilaukan membentang di cakrawala, awan gelap di langit seperti tinta, berputar dengan kecepatan tinggi, seperti pusaran ganas. Lu Sueki berdiri di udara, badai dingin yang menusuk, penampilannya yang tak tertandingi seperti es dan salju. Dalam kegelapan jauh, sesosok tampak sedikit gemetar. Gadis cantik itu melayang di udara, berjalan 7 langkah, bibirnya bernyanyi dan kilat langsung menyambar dengan kacau di cakrawala, seperti ular raksasa yang melintasi awan. Raut wajah Yuyangzi sangat berubah tapi tanpa menunggu reaksinya, pedang surgawi manuver formula guntur, milik Lu Sueki sudah menyala, petir besar di cakrawala tiba-tiba jatuh dan mengenai ujung pedang Tianya. Cahaya biru menyala dan langsung menerangi setengah dari langit yang suram. Dan saat ini, Lu Sueki tidak merasakan ketegangan yang sama saat dia bertanding dengan Zhang Xiaofan, cahaya memenuhi langit, memantulkan jauh ke dalam matanya, seolah-olah semuanya telah kembali ke masa lalu. Sinar cahaya yang sangat besar, dibiaskan dan turun. Itu bahkan belum mencapai tanah di mana para murid fraksi baik di dekatnya sudah mulai mundur. Dalam batas beberapa zang dari Yuyangzi, angin kencang melolong dan pepohonan, tanaman air semuanya tumbang, kekuatannya mengejutkan. Yuyangzi melolong panjang, semua pakaiannya berkumpul, cermin Yin yang naik dan melayang di udara, memancarkan cahaya hitam dan putih dan kemudian tiba-tiba menjadi satu. Ternyata Yuyangzi setelah pertempuran intensif, menggunakan semua energinya, untuk membuat pertempuran terakhir. Ledakan.
Sinar cahaya yang sangat besar mengenai cermin Yin Yang Yu Yangzi dengan benturan dan tubuh Yu Yangzi segera tenggelam ke bumi dengan satu cun. Penderitaan melintas di wajah Yu Yangzi tetapi Lu Sueki di udara juga tiba-tiba bergetar hebat dan menjadi pucat beberapa derajat. Tetapi sinar cahaya yang sangat besar itu tidak berkurang atau mundur, mengalir tanpa henti dari pedang surgawi Tiania, sinar listrik melintas dengan gila-gilaan dan menghantam dengan keras. Yu Yangzi melawan dengan satu tangannya, terlihat semakin mengerikan, jika bukan karena fakta bahwa kekuatan pedang surgawi yang menggerakkan formula guntur terlalu kuat dan para murid fraksi baik tidak dapat campur tangan. Jika tidak, sekarang ini jika ratusan dan ribuan pedang menyerang pada saat yang sama, Yu Yangzi akan segera berubah menjadi bubur daging. Mata Yu Yangzi penuh dengan kebencian, saat berikutnya otot-otot wajahnya berkedut untuk sementara waktu dan dia menggigit lidahnya dengan kejam dan meludahkan seteguk darah ke cermin Yin Yang. Tiba-tiba cermin Yin Yang segera memancarkan semburan cahaya dan dengan paksa mendorong kembali sinar cahaya yang sangat besar itu dari Lu Sueki. Xiao Yichai dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres dan menerkam tapi Yu Yangzi melolong panjang, terbang dan cermin Yin yang menyapu dengan kuat di belakangnya, dirangsang oleh darahnya, cahaya ilahi melonjak dengan hebat. Xiao Yichai dan yang lainnya tidak berani menemuinya secara langsung dan mereka semua menyingkir. Meskipun gerakan Yu Yangzi ini hebat tapi setelah pertempuran sengit ini dan dengan penggunaan seni yang liar dan aneh, energi internalnya sudah terluka parah dan bahkan langkahnya mengejutkan. Tapi orang ini benar-benar luar biasa, dalam keadaan seperti itu dia masih bisa mengumpulkan energi dan terbang keluar, akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Li Sun dan yang lainnya ingin mengejar tetapi Xiao Yichai menimbang pro dan kontra dan dengan keras menghentikan mereka. Jangan mengejar musuh yang kalah. Ada bahaya di mana-mana di rawa kematian ini dan kita berada di tempat yang asing, prioritas kita adalah menjadi hati-hati. Meskipun Li Sun tidak mau tapi malam ini Xiao Yichai telah meramalkan seperti seorang nabi dan dia benar-benar merasakan kekaguman dari hatinya sehingga akhirnya dia berhenti. Malam ini, pertempuran ini, akhirnya berakhir dengan kekalahan telak dari fraksi jahat Aula Changsen. Hanya saja antara pertarungan faksi terbuka baik dan jahat, fraksi baik juga menderita kerugian tetapi dibandingkan dengan Aula Changsen, itu jauh lebih baik. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di kegelapan, mendekat dengan kecepatan yang luar biasa tetapi melihatnya dari jauh, cahaya itu tampak goyah dan tidak stabil. Di tanah Mengji mondar-mandir dengan cemas, di belakangnya adalah sisa-sisa murid Aula Changsen, pandangan sepintas mengungkapkan sekitar 50 atau 60 orang. Masing-masing dari mereka tampak ketakutan, memperhatikan jalan dari mana mereka berasal. Sampai mereka melihat cahaya itu. Segera itu menyebabkan kegemparan di antara murid-murid biasa dan beberapa bersorak. Mengji malah melihat sosok yang terbang masuk dan kecemasan di wajahnya meningkat. Cahaya itu mendekat dan berhenti, Yu Yangzi melayang ke tanah dan segera semua orang berteriak, "Pemimpin sekte, pemimpin sekte." Tanpa diduga tanpa menunggu orang banyak untuk mencapainya, wajah Yu Yangzi memucat dan, wah, sebuah suara, mengeluarkan seteguk besar darah, mewarnai bagian depan jubahnya menjadi merah. Tidak ada yang tidak mengubah wajah mereka. Mengji bergegas dan mendukung Yu Yangzi, dia merasakan kedinginan dan menyadari bahwa seluruh tubuh Yu Yangzi dingin, sangat tidak normal. Dan di balik pakaiannya, tubuhnya masih menggigil. Mengji sangat khawatir. Yu Yangzi merasakan keterkejutan Mengji dan berbalik untuk melihat dari kiri ke kanan. Dia melihat teror di wajah murid-muridnya dan tahu bahwa mereka sudah sangat terikat dengan moral yang rendah. Jika bahkan dirinya sendiri tidak akan bertahan maka segera itu akan berubah menjadi adegan tikus meninggalkan kapal yang tenggelam. Segera dia memaksakan semangatnya, menekan darah dan energi yang bergejolak di dadanya dan dengan suara yang jelas dan nyaring berkata, "Kalian semua tidak perlu panik, saya baru saja menggunakan energi internal saya untuk memaksa darah yang membeku keluar, jadi aku baik-baik saja." Yu Yangzi selalu seperti dewa di hati murid-murid Aula Changsen, ketika dia mengucapkan kata-kata itu memiliki efek dan banyak ekspresi murid sekte menjadi santai dan jelas terlihat sangat lega. Meskipun kata-kata Yu Yangzi seperti itu tetapi wajahnya benar-benar mengerikan, seputih kertas dan di sisi kiri tubuhnya, ada bercak darah, bahkan lengan bajunya hilang, terlihat sangat acak-acakan. Untungnya saat ini sudah larut malam, diselimuti kegelapan, jika siang hari, dengan ratusan lebih sepasang mata yang mengawasi, mereka akan segera tahu bahwa dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Mengji mengerutkan kening dengan erat dan berbalik untuk berbicara dengan murid-murid Aula Changsen, tidak ada yang serius dengan pemimpin sekte,
kalian semua istirahat dulu dan kami akan merencanakan lagi keesokan paginya. Semua orang secara bertahap bubar dan sampai pria Aula Changsen berada jauh, Meng Ji merasa tubuh Yu Yangzi tiba-tiba tenggelam dan dengan cepat mendukungnya. Menatap Yu Yangzi, dia merasa jantungnya hampir di tenggorokannya. Tidak ada bekas darah di wajah Yu Yangzi dan dia terengah-engah. Jika bukan karena dukungannya, Yu Yangzi hampir tidak bisa berdiri. Meng Ji dengan cepat membantu Yu Yangzi untuk duduk. Yu Yangzi bermeditasi di tanah dan perlahan menarik dan menghembuskan napas. Setelah beberapa lama, napasnya kemudian berangsur-angsur menjadi tenang dan dia terlihat sedikit lebih baik. Meng Ji tetap di samping Yu Yangzi, tampak khawatir dan cemas, pada saat yang sama terus melirik sekelilingnya. Di mana-mana gelap, selain beberapa api unggun oleh murid-murid Aula Changsen di dekatnya, tidak ada yang bisa melihat lebih jauh dari jari-jari mereka. Malam itu jahat, seolah-olah juga, memata-matai sekte Aula Changsen yang malang ini. Yu Yangzi perlahan membuka matanya. Meng Ji segera berbicara dengan suara rendah, "Kepala sekte, apakah kamu baik-baik saja?" Yu Yangzi tertawa pahit, di matanya secara alami dia tidak akan memperlakukan Meng Ji sama seperti murid biasa. Sambil mendesah pelan dia berkata, "Aku dikepung oleh para bajingan itu dan menghabiskan banyak energiku, dan pada akhirnya secara tak terduga ada seorang gadis yang menggunakan pedang surgawi Maneuvering the Thunder Formula milik Sekte King Yun." Meng Ji terkejut dan berkata, "Ada master seperti itu di dalam diri mereka?" Yu Yangzi dengan penuh kebencian berkata, "Bahkan tidak, saya bertarung dengan beberapa dan setidaknya 3 atau 4 memiliki bakat luar biasa dan sampai akhir, saya harus menggunakan kutukan darah untuk memaksa jalan keluar." Wajah Meng Ji menjadi pucat lagi. Kutukan darah adalah kutukan asli Changsen Hall yang terkenal, itu memungkinkan keterampilan Anda meningkat secara eksponensial secara instan tetapi serangan baliknya sangat mengerikan, tentu saja itu akan sangat mengurangi keterampilan Anda tetapi juga akan memperpendek umur Anda. Setelah terdiam beberapa saat, Meng Ji memulihkan kesadarannya dan berbicara kepada Yu Yangzi, pemimpin sekte, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wajah Yu Yangzi tampak serius, setelah tetap diam, dia dengan penuh kebencian berkata, "Sekarang panas sudah di haluan, kita tidak bisa tidak menembak. Begitu siang hari, kami akan segera bergerak lebih dalam ke rawa dalam, untuk menemukan harta karun itu." Wajah Meng Ji sangat berubah, dia berseru, "Pemimpin sekte." Yu Yangzi melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Meng Ji, dia berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tetapi jika hari ini kita meninggalkan rawa kematian, cepat atau lambat kita juga akan mati di tangan 3 sekte lainnya, mungkin juga mengambil ini, berjudi." Meng Ji menatap Yu Yangzi dengan tercengang dan melihat ekspresi jahat di wajahnya yang pucat menebal. Dia menebak bahwa sudah terlambat untuk membujuknya dan hanya bisa perlahan berdiri, menghadap ke langit dan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Rawa kematian besar yang terletak di barat daya tanah suci yang luas, dengan keliling 8.000 mil, membentang selamanya. Sejak zaman kuno, manusia jarang terlihat. Dan di dalamnya, itu tersegmentasi menjadi 2 jenis dunia, salah satunya adalah rawa terluar yang merupakan tempat kerumunan utama berada, itu milik pinggiran rawa kematian dan menempati sekitar 70 hingga 80% dari tanah. Di rawa luar itu tertutup rapat dengan lubang tanpa dasar dan serangga beracun, tetapi bagi praktisi yang terlatih, ini bukan masalah dan mereka hanya harus melangkah dengan hati-hati agar baik-baik saja. Dan di bagian terdalam dari rawa kematian, masih ada area misterius. Itu adalah tempat di mana sepanjang tahun, gas metana yang sangat beracun mengelilinginya dan tidak ada yang pernah tahu seperti apa bentuknya. Bahkan jika kadang-kadang beberapa master yang sangat terampil memberanikan diri, tidak ada yang mendengar kabar dari mereka lagi, maka faksi baik dan jahat umumnya tidak ingin masuk tanpa pertimbangan yang matang. Dan beberapa hari terakhir ini, banyak orang telah mencari harta karun di rawa kematian tetapi tidak berhasil. Yu Yangzi telah lama berharap bahwa harta ini akan berada di dalam tumbukan yang berbahaya dan tidak terduga. Jika situasinya tidak begitu mendesak, Yu Yangzi mungkin harus mempertimbangkan banyak hal dan setidaknya mempersiapkan jauh-jauh hari tetapi karena keadaan hari ini, dia sendiri seperti penjudi kompulsif, tidak mampu mempertimbangkan lagi. Angin malam berhembus. Murid-murid Aula Changsen yang kelelahan karena hari pertempuran semuanya tertidur, api unggun di tanah juga mati. Yu Yangzi masih bermeditasi dengan kepala tertunduk, Meng Ji yang berdiri di sampingnya sebelumnya kemungkinan besar pergi untuk bergabung dengan murid lainnya. Tiba-tiba mata Yu Yangzi terbuka,
tatapannya tajam tapi dengan sedikit ketakutan dan melihat sekelilingnya. Malam yang penuh dengan kegelapan. Otot-otot di tubuhnya tiba-tiba menegang dan kemudian dia perlahan berdiri. Satu-satunya tangannya menggenggam erat cermin Yin Yang. Angin yang menusuk tulang bertiup ke tubuhnya, rasa dingin seolah meresap ke dalam hatinya. Di relung kegelapan, suara langkah kaki perlahan terdengar. Pa, sa, hua, hua. Seolah-olah dengan ritme yang berbeda, pada saat yang sama, dari 3 arah, langkah kaki yang lembut namun rapi terdengar berjalan dan berkumpul menuju murid-murid Aula Changsen. Wajah Yu Yangzi, untuk pertama kalinya menunjukkan keputusasaan, dia tiba-tiba berteriak keras, "Bajingan, lebih baik keluar dari sini." Teriakan nyaring ini, stamina yang kuat tetapi tidak mencukupi. Namun itu masih bergema jauh di rawa ini, segera para murid Aula Changsen terbangun dengan kaget dan dalam tangis ketakutan mereka dengan cepat bangkit dan dengan cepat berkumpul bersama. Ekspresi Yu Yangzi tidak dapat diprediksi, hatinya telah tenggelam jauh di lubuk hati. Dia berbelok ke kiri dan ke kanan dan tiba-tiba tampak tertegun, dengan suara nyaring dia berkata, "Mengji, kemana dia pergi?" Murid-murid Aula Changsen saling memandang dan untuk waktu yang lama tidak ada yang menjawab, jelas tidak ada yang tahu. Yu Yangzi merasakan ledakan energi muncul, kepalanya terasa pusing dan hampir mengeluarkan seteguk darah lagi. Dan pada saat ini, tiba-tiba suara pria yang tenang terdengar dari kegelapan, dengan harmonis berkata, "Paman Guru Yu Yangzi, apakah Anda mencari orang ini?" Suara dan sesuatu terbang keluar dari kegelapan di depan Changsen Hall, membentuk busur dan kemudian mendarat di depan Yu Yangzi dan para murid, berguling beberapa kali. Seseorang mengambil api dan melihatnya di bawah cahaya, tiba-tiba terdengar helaan napas kaget. Ini adalah kepala Mengji yang baru saja di sini sebelumnya, berbicara kepada mereka. Kedua matanya terbuka lebar karena terkejut yang menunjukkan kemungkinan besar dia telah mati secara tidak adil. Yu Yangzi menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya dari kepala murid terakhirnya yang cakap ke depan dan menatap. Dia dengan dingin berkata, "Qin Wuyan." Seorang pria muda perlahan berjalan keluar, wajahnya sedikit pucat tetapi senyum hangat ada di wajahnya. Dia berkata, "Pandangan ke depan guru paman benar-benar melampaui yang lain. Keponakan berdiri dalam kegelapan namun kamu masih tahu ini aku, mengagumkan, mengagumkan." Ekspresi Yu Yangzi tidak bisa lebih buruk lagi, dia dengan dingin berkata, "Kamu benar-benar sesuatu tetapi cara klan Wandumu memperlakukan sesama anggota Sekte Suci. Bukankah guru monster racun lamamu itu takut Raja Kebijaksanaan akan mengusirnya ke neraka setelah kematiannya?" Qin Wuyan menekan tangan ke dadanya dan membuat postur kaget tapi di wajahnya, dia masih tersenyum damai tanpa rasa takut. Dia berbalik dan berbicara ke sisi lain, "Jin Feri, kejahatan yang sangat keji, Wandu klan kita tidak berani menanggungnya sendiri. Kamu masih tidak ingin menunjukkan dirimu." Wajah Yu Yangzi sangat berubah, dia tiba-tiba berbalik dan benar saja, seorang wanita menawan perlahan berjalan keluar dari kegelapan di sisi kiri, terlihat sangat genit. Di malam yang gelap ini, saat dia berjalan keluar, seketika itu tampak cerah beberapa derajat. "Jin Pinger." Yu Yangzi tampak menggertakkan giginya saat mengucapkan 3 kata ini. Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Paman Guru Yu Yangzi, lama tidak bertemu, apakah kamu baik-baik saja?" Sambutan ini, pada kenyataannya lebih jahat daripada kata-kata kotor yang paling kejam. Yu Yangzi menatap tajam padanya dan dengan dingin berkata, "Aula Changsen dan Sekte Hehuan selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Mengapa kamu dengan orang-orang dari klan Wandu memukul seseorang ketika dia sedang down?" Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar pelupa ketika kamu tua. Beberapa hari yang lalu, Anda menerima berita bahwa saya telah tiba dan khawatir bahwa Sekte Hehuan kami akan mencuri harta Anda sehingga Anda memerintahkan anak buah Anda untuk membunuh murid-murid klan Wandu dan mencuri racun khusus mereka, bubuk katak hitam. Anda kemudian menggunakan racun untuk membunuh 4 murid Sekte Hehuan kami di utara desa Bikuang. Apakah ada yang seperti itu?" Petik 2. Yu Yangzi terkejut dan dia berseru, "Bagaimana kabarmu?" dan segera berhenti di tengah jalan. Jin Pinger dengan lembut berkata, "Guru paman Anda telah merencanakan jauh ke depan untuk menghasut perkelahian antara Sekte Hehuan dan klan Wandu. Itu memang brilian. Namun berkat alasan kakak senior Qin Wuyan Qin dan penyelidikan terperincinya, kebenaran akhirnya terungkap. Jika tidak, kami benar-benar akan berada dalam masalah karenamu." Qin Wuyan tersenyum dan berkata, "Peri menyanjungku,
Itu adalah kehormatan diriku yang rendah hati untuk bisa melakukan sesuatu untuk peri. Pikiran Yu Yangzi berubah dengan cepat, situasinya benar-benar genting. Meskipun keduanya masih muda tetapi selama beberapa tahun terakhir reputasi mereka telah mengejutkan dunia dan jelas tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, di belakang mereka ada banyak sosok manusia, meskipun mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri tetapi kemungkinan besar kelompok besar Wan Du Clan, pria sekte Hehuan terbaring dalam penyergapan dalam kegelapan. Jika memang seperti itu maka kemungkinan besar dia akan benar-benar dalam masalah malam ini. Yu Yangzi sedang mencoba memikirkan jalan keluar ketika tiba-tiba dia mendengar keributan di antara murid-muridnya di belakangnya, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan dan dengan cepat berbalik. Dia langsung pucat. Di satu-satunya rute mundur di belakangnya, dari kegelapan Ghostly yang acuh tak acuh berjalan keluar tanpa tergesa-gesa. Di sana dan kemudian pikiran Yu Yangzi berubah dan akhirnya mengerti, pada akhirnya dia menyerah semua harapan dan tersenyum pahit, jadi ketiga sekte telah setuju untuk menangani Changsen Hall saya bersama-sama. Sangat menggelikan bahwa aku masih ingin menabur perselisihan di antara kalian, belalang mengintai jangkrik, kalian semua adalah Oriole di belakang. Qin Huyan tersenyum dan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas dan keras, para murid Aula Changsen, kalian semua juga melihatnya. Malam ini Aula Changsen telah berakhir, jika Anda pintar, Anda harus segera datang ke pihak kami dan Anda masih dapat mempertahankan hidup Anda. Petik 2. Setelah kata-katanya, di belakang Qin Huyan, Jin Pinger dan Ghostly, ada pergerakan orang, tak terhitung orang yang memegang senjata magis mereka keluar dari kegelapan dan mengepung kelompok itu dengan Yu Yangzi sebagai kepala. Angin malam menyapu, akhir dari seorang pahlawan. Semua murid Aula Changsen saling memandang, siapapun dapat mengatakan bahwa bahkan jika mereka terus berjuang, mereka tetap tidak akan selamat. Dikepung oleh tiga sekte-sekte jahat yang kuat dan mereka sendiri juga berada di ujung tambatan mereka, bagaimana mereka bisa bertahan? Yu Yangzi berteriak di dalam hatinya dan seperti yang diharapkan, bahkan tidak ada waktu berlalu ketika seseorang berteriak keras, aku menyerah, dan berlari menuju Qin Huyan. Dengan seseorang yang memimpin, segera terjadi keributan dan dalam waktu singkat hampir semua dari mereka berlari keluar, lagi pula tidak ada yang ingin menunggu kematian. Yu Yangzi marah dan terkejut, dia terus-menerus berteriak agar mereka berhenti tetapi pada saat hidup dan mati ini, siapa yang akan peduli tentang dia? Semakin banyak murid Aula Changsen berlari keluar dan situasi menjadi tidak terkendali. Yu Yangzi sangat marah, matanya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia mengaum dan melompat ke kerumunan, secara acak meraih salah satu murid Aula Changsen dan ingin membunuh satu untuk dijadikan contoh. Semua orang melihat pemandangan itu dan berteriak, dan sebaliknya mereka berlari lebih cepat, hanya pria sial di tangannya yang begitu ketakutan sehingga seluruh tubuhnya mengendur. Tatapan Yu Yangzi sangat buas, melihat beberapa ratus tahun yayasan sekte Changsen Hall akan dihancurkan dalam satu hari, dadanya hampir meledak karena marah. Dia mengerahkan kekuatan dan hampir mencekik murid itu sampai mati, tetapi kemudian dia melihat orang itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan hampir tidak bisa meratap. Yu Yangzi menatapnya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat anggota sektenya yang melarikan diri dari dirinya sendiri. Tiba-tiba dia merasa putus asa dan mengendurkan tangannya, murid itu jatuh ke tanah. Orang itu mendapatkan hidupnya kembali dan hampir tidak bisa mempercayai dirinya sendiri, dia setengah berguling dan setengah merangkak dan dengan cepat melarikan diri, tinggal sejauh yang dia bisa dari orang ini. Setelah beberapa saat, Yu Yangzi adalah satu-satunya orang yang ditinggalkan sendirian. Ghostly, Qin Huyan dan Jin Pinger berjalan maju bersama. Adegan tiba-tiba menjadi tenang, sosok Yu Yangzi tampak melankolis, dia mengalihkan pandangannya dari Qin Huyan ke Jin Pinger dan kemudian ke Ghostly, bibirnya bergerak dan dia tiba-tiba berkata, lupakan saja. Ghostly dan yang lainnya hanya berjarak sekitar 1 zang dari Yu Yangzi dan mereka berhenti, membentuk lingkaran dan menyertakan Yu Yangzi di dalamnya. Jin Pinger adalah yang pertama berbicara, dia tersenyum dan berkata, ada apa, Paman Guru Yu Yangzi, apa yang masih ingin kamu katakan? Kebencian melintas melewati mata Yu Yangzi tetapi wajahnya tampak acuh tak acuh, setelah beberapa saat dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, sekarang aku berada di ujung tambatanku, nama Balai Changsen akan berakhir hari ini. Qin Huyan bertepuk tangan dan berkata, Paman Guru benar-benar memiliki penilaian yang baik. Tubuh Yu Yangzi gemetar, dengan statusnya namun hari ini dia harus menderita penghinaan junior ini.
dia benar-benar lebih baik mati tetapi dia menanggungnya dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, karena aku tidak punya tempat untuk pergi, baiklah aku juga akan menyerah padamu. Dengan keahlianku, setidaknya itu akan berguna bagi kalian semua, kan? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Qin Wuyan dan Jin Pinger segera berubah. Keahlian Yu Yangzi sebanding dengan Raja Hantu, Dewa Racun, terutama malam ini dia sebagai salah satu yang berurusan dengan hampir 10 talenta luar biasa dari fraksi baik, tidak satu pun anggota fraksi jahat yang tidak kagum saat memata-matai dia dalam kegelapan. Jika bukan karena mereka melihat Aula Changsen bertarung dengan fraksi baik terlebih dahulu, mungkin tidak mudah untuk menyingkirkan Aula Changsen. Dan jika mereka bisa mendapatkan Yu Yangzi untuk melayani mereka, belum lagi dia akan menjadi bantuan yang kuat tetapi di masa depan perkelahian internal dalam fraksi jahat, mereka akan memiliki keuntungan yang sangat besar. Begitu mereka memikirkan hal ini, Qin Wuyan dan Jin Pinger semuanya adalah orang-orang yang sangat ambisius dan keraguan muncul di wajah mereka. Dan pada saat ini, Ghost Li yang tetap diam selama ini, berkata, kamu memiliki keterampilan yang tinggi dan memiliki hati yang ambisius, apalagi senioritasmu lebih tinggi dari kami. Jika Anda datang ke sekte Raja Hantu kami, saya khawatir di masa depan Anda akan memanjat kepala saya, hal semacam ini, apakah Anda bersedia? Nada suaranya monoton tapi tatapannya tajam, menyapu dingin Yu Yangzi. Hati Yu Yangzi tenggelam, Qin Wuyan dan Jin Pinger adalah orang-orang yang sangat cerdas, seketika mereka sudah mengetahuinya dan senyum muncul di wajah mereka. Tapi bagi Yu Yangzi, itu terlihat tidak berbeda dengan iblis. Guru paman benar-benar pintar, sampai sekarang Anda masih memiliki metode yang cerdik, mengagumkan, mengagumkan. Jin Pinger tersenyum manis tetapi pada saat yang sama dengan senyum ini, di tangan kanannya, cahaya ungu perlahan menyala. Hampir pada saat yang sama, penyerap jiwa Ghost Li dan Qin Wuyan, mengambil langkah menuju Yu Yangzi. Angin malam bersiul, dinginnya menembus jauh ke dalam tulang. Yu Yangzi melihat sekeliling, tidak mampu meredakan kebencian di hatinya, dia melolong panjang, diinjak-injak dan melompat, bertekad untuk melakukan perjuangan terakhir dan sama sekali tidak akan menunggu kematian. Jauh, pihak fraksi baik akhirnya tenang, kali ini Xiao Yichai bahkan secara khusus mengatur beberapa penjaga malam junior, itu menunjukkan betapa teliti dan hati-hatinya dia. Di daerah terpencil terdekat, Lu Sueki duduk dengan tenang dan tidak lama, Wen Min kembali dan duduk di sampingnya, mulutnya sedikit cemberut dan dia berbisik, Song Daren itu benar-benar bodoh. Lu Sueki melihat jauh dan melihat Song Daren duduk di samping api, wajahnya malu. Tidak tahu apa yang dia dan Wen Min bicarakan, tetapi dia terus melirik dan tampak khawatir. Namun dia tidak berani datang. Mata Lu Sueki tampak tersenyum dan dia memberitahu Wen Min, kakak perempuan, kamu telah menggertaknya selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan langka untuk keluar, Anda sebaiknya memperlakukannya dengan lebih baik. Wen Min punuk, dia selalu berhubungan baik dengan Lu Sueki dan tidak pernah menyembunyikan perasaannya di depan adik perempuannya ini. Dia dengan lembut berpunuk dan berkata, orang itu terlalu jujur. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada paman guru Tian Bolis, saya mendengar bahwa di masa lalu ketika dia merayu, mengambil guru Simiang dari lembah bambu kecil kami untuk menikahinya, itu benar-benar brilian, mengapa apakah murid di bawahnya akan sangat bodoh? Petik 2. Lu Sueki tersenyum dan membuang muka, setelah beberapa saat dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, kamu benar, murid lembah bambu besar mereka, awalnya ada banyak yang jujur. Berbicara sampai akhir, tanpa mengetahui mengapa, suaranya turun. Wen Min tercengang dan menatap Lu Sueki. Dia tiba-tiba menghela nafas dan dengan lembut menepuk bahunya, berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Lu Sueki tidak berbicara dan hanya menundukkan kepalanya. Malam berlalu dengan tenang. Di pagi hari, Xiao Yichai mengumpulkan yang lainnya dan berdiskusi. Sekarang Aula Changsen telah menderita kerugian besar, untuk sementara kita tidak perlu berurusan dengan musuh eksternal. Dan setelah mencari di rawa kematian ini selama berhari-hari, kami tidak memiliki satu petunjuk pun tentang lokasi harta karun itu. Berbagai saudara senior, apakah Anda semua punya saran? Petik 2. Fa Xiang tetap diam tetapi Li Sun malah menatap Xiao Yichai dan berkata, kakak Xiao, jangan bilang kamu ingin memasuki rawa dalam yang sangat berbahaya untuk diselidiki. Xiao Yichai terkejut dan mengangguk, itu benar. Karena kita sudah di sini, kita tidak bisa menyerah di tengah jalan. Fa Xiang mengerutkan kening dan berkata,
Meskipun apa yang dikatakan kakak laki-laki Xiao masuk akal tetapi jauh di dalam rawa kematian, metana semuanya sangat beracun dan saya mendengar bahwa bahkan ada banyak binatang iblis dan serangga beracun yang tak terbayangkan, sangat berbahaya. Dengan kelompok besar kami, itu benar-benar terlalu berbahaya. Petik 2. Xiao Yichai mengangguk dan berkata, itu benar, apa yang dikatakan kakak senior Fa Xiang adalah apa yang saya khawatirkan. Oleh karena itu saya pikir, mengapa mayoritas saudara junior kita tidak terus mencari di rawa luar sementara beberapa dari kita, termasuk beberapa murid yang lebih terampil memasuki rawa dalam. Bagaimana menurut kalian berdua? Li Sun, setelah merenung cukup lama, mengangguk dan berkata, kami hanya bisa melakukan ini. Fa Xiang juga mengangguk. Setelah diskusi selesai, masing-masing dari mereka kembali untuk memilih anggotanya. Tidak lama, dari lembah Fenxiang Li Sun, Hong Yan, Kuil Tianyin Fa Xiang, Fa San dan karena sekte King Yun memiliki lebih banyak anggota, selain Xiao Yichai, Lu Sueki dan Zheng Susu termasuk, Lin Jingyu yang menerima semua perhatian tadi malam, diminta dengan sungguh-sungguh dan karena semua orang sekarang memandangnya dengan rasa hormat yang meningkat, dia akhirnya disertakan. Karena itu mereka berdelapan, setelah mengatur urusan sekte mereka sendiri, dengan Xiao Yichai sebagai pemimpinnya, mengambil senjata magis mereka dan menuju rawa bagian dalam. Dan di sisi lain rawa, melihat rawa damai di depan mereka, Ghost Li dan dua lainnya berdiri berdampingan. Di belakang mereka ada 3 barisan laki-laki, masing-masing membentuk kelompoknya sendiri tetapi saling berhadapan, samar-samar menjaga kewaspadaan. Qin Huyan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Paman Guru Yu Yangzi adalah pahlawan seusianya dan sekarang dia telah bergabung ke dalam rawa kematian, itu juga dianggap sebagai kematian yang layak. Ghost Li tetap diam sementara Jin Pinger hanya tersenyum lembut tetapi tidak berbicara. Qin Huyan tidak keberatan, tersenyum dan berkata, jadi bagaimana, apa yang kalian berdua rencanakan selanjutnya? Jin Pinger menatapnya dan kemudian tiba-tiba berbalik, pada saat yang sama dia berkata, hal penting telah selesai, tentu saja kita akan menempuh jalan kita yang berbeda. Qin Huyan melihat sosok punggungnya dan mengangkat suaranya, oh, jangan bilang peri bermaksud melaporkan kembali. Jin Pinger bahkan lebih tidak menjawab dan tersenyum acuh tak acuh, Qin Huyan berkata, kalau begitu aku akan berada di rawa dalam, menunggu dengan hormat untuk peri. Ketika saatnya tiba, saya ingin meminta Jin Fairy untuk menunjukkan belas kasihan. Tidak tahu apakah Jin Pinger telah mendengar dan pergi sendiri. Setelah itu para murid sekte Hehuan juga mengikutinya dan pergi. Ghost Li menatap Qin Huyan, matanya dingin. Kemudian dia juga berbalik dan berjalan kembali ke kelompok sekte Raja Hantunya. Qin Huyan berdiri di tempatnya, tersenyum tetapi matanya juga berangsur-angsur menjadi dingin. Di dalam rawa kematian, langit tampak lebih suram. Awan gelap memadat, seolah badai yang jauh lebih besar akan datang lagi. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.